warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya, Ramdhani, trainer IASQ. Wow, mari kita langsung praktekkan apa yang sudah disampaikan di video pertama. Apa itu? Gerak kita yang positif. Ayo, duduknya tegap dulu, senyum dulu. Kata-katanya yang positif. Kepalkan tangannya. Kalau saya katakan semangat pagi, teriakan 3 kali pagi, pagi, pagi. Oke ya? Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Yes. Fokus kepada hal yang positif. Apapun yang sekarang ada di sekeliling teman-teman, ambil hal yang positifnya, yang baiknya. Oke, bagus. Sekarang kita akan bahas di video kedua ini tentang self-management. Teman-teman, kita harus mengenali siapa diri kita, apa saja modal-modal yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan kita maksimalkan hal tersebut. Adakah di antara teman-teman yang hobinya memasak? Kalau kita ingin supaya ketika kita memasak, masakan kita seperti apa yang kita harapkan dan enak. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita perlukan? Oke, tentu kita perlu bahannya dulu. Betul? Selain bahan apa lagi? Peralatan oke. Apa lagi? Yang tak kalah pentingnya, kita harus tahu resep cara mengolah masakan tersebut. Betul? Kalau kita tidak tahu resepnya, bisa nggak kita masak? Bisa, tapi kemungkinan gagalnya akan semakin besar. Betul? Kalau kita tahu resepnya, tentu itu akan sangat memudahkan dan teman-teman tahu apa saja yang harus kita lakukan. Step by stepnya, langkah demi langkahnya. Betul? Begitupun kita manusia. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa bahan baku atau modal yang telah Tuhan berikan kepada kita manusia. Setelah kita tahu bahan baku kita pun harus tahu cara mengolah bahan baku atau modal yang telah Tuhan berikan kepada manusia. Kita bahas yang pertama dulu, bahan baku atau modal yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kira-kira apa saja ya? Tentu banyak ahli, banyak yang mengelompokkan. Guru saya, Dr. Ari Ginanjar Agustian, mencoba mengelompokkan modal manusia dalam 3H supaya lebih sederhana. Apa itu? Yang pertama disebut dengan physical capital atau modal fisik. Apa contohnya modal fisik? Tangan. Ini modal bukan? Yes. Telinga. Ini modal? Yes. Mata, mulut. Kalau ditarik lebih luas, pakaian ini modal. Uang, rumah, mobil, hal-hal yang bersifat fisik, itulah dia modal fisik. Tapi teman-teman harus ingat bahwa Tuhan tidak hanya sekedar memberikan modal fisik. Tapi ada yang kedua, disebut dengan emotional capital atau modal emosi. Apa itu contoh modal emosi? Hubungan kita dengan sama manusia. Contoh, hubungan teman-teman dengan temannya, dengan dosennya, dengan keluarganya. Maka modal emosi ada yang menyebutnya dengan modal sosial. Hubungan kita dengan sama manusia. Ini pun harus kita olah. Karena ini modal yang telah Tuhan berikan kepada kita. Contoh sederhana. Kalau hubungan teman-teman dengan dosennya baik, kira-kira nanti dalam kuliahnya akan semangat nggak? Ya, teman-teman akan semangat. Kalau hubungan dengan keluarganya baik, tinggal di rumah menyenangkan tidak? Yes, itu harus kita olah, harus kita maksimalkan. Ada yang ketiga disebut dengan modal spiritual, spiritual capital. Apa itu? Hubungan kita dengan Tuhan kita. Sejauh mana kita meyakini keberadaan Tuhan kita, sejauh mana kita mampu menjawab pertanyaan, siapa kita, dari mana kita, mau kemana sungguhnya kita. Modal spiritual ini akan menghadirkan nilai-nilai fitrah seperti harmoni, integritas, excellent, jujur, tanggung jawab. Kenapa demikian? Kalau engkau meyakini keberadaan Tuhanmu, yakin Tuhan Maha melihat, yakin Tuhan Maha mendengar, yakin Tuhan Maha mengetahui, maka kita nggak akan berani bohong. Betul nggak? Kita tidak akan berani melayangkan tanggung jawab kita. Maka berbanggalah kita sebagai bangsa Indonesia, landasannya Pancasila, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau engkau mengaku sebagai orang Indonesia, engkau harus yakin akan keberadaan Tuhan.
Tiga modal yang telah Tuhan berikan ini harus kita olah. Bagaimana cara mengolahnya? Mengolah modal fisik, maka pergunakan IQ, intellectual quotient, atau kecerdasan intelektual. Apa itu kecerdasan intelektual? Teman-teman, kecerdasan intelektual ini adalah kemampuan berpikir dengan otak kiri. Definisi lengkapnya menurut Dr. Ari adalah kemampuan berpikir logis, rasional, linear. Artinya apa? Terukur. Contoh, kalau 2 kali 2 di Bandung dengan di Jakarta hasilnya sama atau beda? Sama. Harus berapa? 4. Yes. 2 kali 2 hasilnya di Indonesia dengan di Jerman sama atau beda? Sama. Harus berapa? 4. Itulah dia rasional, logis, linear. Terukur. Maka mengolah modal fisik, apa tadi contohnya? Uang yang paling sederhana. Harus menggunakan intelektualitas. Artinya apa? Kalau 1000 tambah 1000 harus 2000. Rasional? Logis? Linear? Yes. Nah teman-teman, maka di Telkom University engkau nanti harus mengasah dimensi intelektual. Kenapa? Banyak modal fisik yang harus kita maksimalkan dengan kecerdasan intelektual kita. Pertanyaan saya, apakah cukup hanya sekedar intelektual saja? Tidak. Kenapa? Karena kita masih punya modal emosi dan modal spiritual yang harus kita maksimalkan. Untuk mengolah modal emosi, tidak cukup hanya sekedar intelektual. Engkau memerlukan yang namanya EQ, emotional quotient atau kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan kita merasakan perasaan orang lain, perasaan diri sendiri, dan menanggapinya dengan tepat. Contoh, hubungan kita dengan teman kita, dengan sahabat kita, tidak mungkin bisa berjalan dengan baik kalau hanya terus menggunakan intelektual. Misalnya temannya mengajak teman-teman untuk pergi. Dia minta tolong, temenin saya dong berangkat ke suatu tempat. Kemudian teman-teman hitung-hitungan intelektual. Oke, kalau saya nemenin kamu sejam, bayar saya 50.000. Kalau 2 jam, cukup 100.000 saja. Teman-teman, kalau hitung-hitungan logika terus seperti itu, persahabatannya kira-kira akan baik atau tidak? Tidak. Ada kalanya dengan teman kita, sahabat kita, secara intelektual tidak menguntungkan kita. Namun hal itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena pada waktu itu teman kita benar-benar harus kita tolong. Kita harus mampu merasakan perasaan sahabat kita. Maka sahabat, teman-teman yang saya hormati, kita harus mengasah dimensi emosional kita. Ingat, nanti ketika dengan dosen, walaupun teman-teman secara intelektual tahu apa yang disampaikan oleh dosennya, jangan jadi sok tahu. Teman-teman jadi sombong, kata-katanya tidak baik, menyampaikan hal tidak baik kepada dosennya. Maka kita tetap hormat kepada mereka. Kita tetap baik kepada mereka karena ini bagian dari kita mengasah dimensi emosional kita. Baik, sahabat, selain IQ dan EQ, ada yang ketiga disebut dengan SQ, spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Ini pun harus terus kita asah. Teman-teman harus memahami alasan kenapa teman-teman hidup, kenapa teman-teman kuliah, kenapa teman-teman beraktivitas. Artinya apa yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar untuk mencari sesuatu yang sifatnya fisikal dan emosional. Tapi teman-teman, mari mulai dari saat ini jadikan apapun yang kita kerjakan inilah bentuk kontribusi kita sebagai manusia untuk kebaikan yang lebih banyak lagi. Berikan kontribusi terbaik untuk Telkom University. Berikan kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara. Berikan kontribusi yang terbaik untuk umat manusia. Itulah dia esensi dari kecerdasan spiritual. Maka di video kali ini kita sudah membahas tentang 3 modal yang telah Tuhan kita berikan. Fisikal, emosional, dan spiritual capital. Dan untuk mengolah 3 modal itu ada 3 kecerdasan. IQ, EQ, SQ. Maka mana yang paling penting? Tentu keseluruhannya penting. Menurut hasil riset, contoh yang dilakukan oleh Riven Bar-On dimasukkan ke dalam EQI, EQ Inventory.
ternyata hasilnya IQ rata-rata berpengaruh maksimal 6 sampai dengan 20% mengantarkan ke dalam keberhasilan. Justru 80% lebih dipengaruhi oleh EQ dan SQ. Itulah yang menentukan kesuksesan kita. Maka sahabat, saya ingin katakan bukan berarti IQ tidak penting. Engkau harus terus mengasah dimensi intelektualmu. Anak-anak Telkom University harus punya kecerdasan intelektual, namun juga jadikan kecerdasan emosional dan spiritual sebagai landasannya. Baik kepada sama manusia, punya keyakinan kepada Tuhannya, itulah yang akan mengantarkan engkau kepada kesuksesan. Demikian video kali ini, kita akan berjumpa di video berikutnya bersama dengan saya Ramdhani, Trainer ISQ.